Hai teman malam, balik lagi sama gue Nendi Asmara di Kremis. Dan kali ini, Kremis akan ngebahas tentang salah satu benda yang mungkin hampir seluruh masyarakat di Indonesia tahu akan benda yang satu ini, yaitu boneka sederhana dari kayu dan batok kelapa. Ya, boneka Jailangkung. Dan kali ini, kita akan ngebahas sisi sejarah dan misteri tentang boneka tersebut. Tentunya, hanya di Kremis. Singkat cerita, sejarah dari Jailangkung ini berasal dari tradisi tradisional Tionghoa, yang dimana meyakini adanya kekuatan Dewa Poyang dan Dewa Moyang, yang dikenal dengan Cai Langgong. Dalam ritual Cai Langgong, kedua dewa tersebut, yaitu Dewa Poyang dan Dewa Moyang, dipanggil arwahnya untuk masuk ke dalam sebuah media boneka keranjang, yang dimana salah satu tangan dari boneka tersebut sudah diikatkan alat tulis berupa kapur. Boneka Cai Langgong dihiasi oleh pakaian manusia, diberikan kalung kunci, dan dihadapkan pada sebuah papan tulis sambil menyalakan dupa. Tujuan dari ritual Cai Langgong adalah menanyakan suatu permasalahan kepada dewa dan berharap akan mendapatkan jawaban yang diyakini kebenarannya. Dan setelah beberapa masa waktu berlalu, tradisi atau ritual Cai Langgong pun punah. Tapi, karena pada masa itu hubungan erat antara negeri Tionghoa dan Nusantara begitu dekat, tradisi Cai Langgong terserap dan teradaptasi di Nusantara, yang sampai sekarang kita kenal dengan Jailangkung. Cara atau ritual Jailangkung tidak berbeda dengan Cai Langgong. Hanya saja, media yang digunakan dan sosok arwah yang diundang berbeda. Media atau boneka yang digunakan mengalami perubahan. Hanya terbuat dari kayu dan batok kelapa. Dan sosok yang diundang adalah sosok leluhur atau arwah yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dan dahulu, ritual Jailangkung ini digunakan di desa-desa untuk memberikan sebuah petunjuk terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Kejadian pencurian, pembunuhan, dan yang lain-lain. Atau bisa dibilang, untuk kepentingan orang banyak. Namun, akhirnya, permainan Jailangkung ini atau ritual Jailangkung melekat kuat dengan ilmu hitam. Karena adanya oknum-oknum atau kita sebut saja dukun, menggunakan ritual Jailangkung ini untuk ke arah yang negatif. Dan sosok yang diundang pun adalah sosok yang memiliki energi negatif.
Setelah perkembangan dan perubahan zaman, ritual Jailangkung hanya dianggap sebuah permainan belaka, yang dimana kebanyakan orang bisa memainkannya. Hanya dengan membuat boneka sederhana dari kayu dan batok kelapa, dan memanggil arwah untuk masuk ke dalamnya dan diberikan sebuah pertanyaan. Dan cara atau mantra untuk memainkan Jailangkung pun sudah banyak orang mengetahui. Seperti ini mantranya. Jailangkung, Jailangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Hanya saja, orang-orang yang memainkan permainan Jailangkung ini tidak mengetahui sosok seperti apa yang mereka undang dan sosok seperti apa yang akan datang untuk masuk ke dalam boneka Jailangkung. Dan akibat dari ketidaktahuan tersebut, banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian mistis setelah memainkan permainan Jailangkung. Dan akhirnya, banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan mistis setelah memainkan permainan Jailangkung ini. Tentunya, gangguan tersebut berasal dari makhluk-makhluk astral atau arwah-arwah yang mereka undang. Kabarnya, gangguan tersebut berasal dari arwah yang mereka undang dan tidak mau kembali ke alamnya dan lebih memilih untuk ikut dengan orang-orang yang memainkannya. Tanpa kalian sadari, di saat kalian melihat video ini, kalian membaca dan mendengar mantra dari Jailangkung. Dan mungkin ada sosok arwah yang terpanggil dan menemanimu malam ini.